Ini sebetulnya adalah topik kedua yang akan Anda gunakan untuk melakukan praktikum pada hari Senin, gitu ya. Topik yang ingin saya sampaikan adalah mengenai sistem informasi obat itu sendiri, kemudian sumber daya untuk mendapatkan informasi obat, kemudian pustaka sebagai informasi obat, baik primer, sekunder maupun tersier, kemudian langkah untuk menjawab pertanyaan, dan critical appraisal untuk studi desain RCT. Di sini khusus yang saya berikan adalah RCT karena nanti ketika Anda praktikum itu desainnya adalah RCT. Tapi kalau Anda ingin dengan studi desain yang lain, Anda bisa mencari informasi itu sendiri, ya. Anda sudah pernah mengambil farmakoepidemiologi? Sudah, Ibu. Sudah, Ibu. Sudah ya, berarti Anda sudah tahu studi desain ya. Ada berapa macamkah studi desain yang Anda tahu? Ada 4. Apa saja? Ada maaf Bu, ada CUA, CBA, CMA sama CEA. Studi desain. Studi desain untuk sebuah penelitian. Izin mencoba menjawab, Bu. Silakan. Salah satunya studi desainnya itu kalau nggak salah class sectional, case report, case series, sama cohort. Oke. Ada yang lain mau menambahkan? Izin menambahkan, Ibu. Ya. Kalau tidak salah, studi desainnya itu yang pertama itu ada case control, ada case series, ada cross section, ada case control study, ada cohort, dan RCT, Bu, atau randomized control trial. Ya, yang paling tinggi sebetulnya, yang paling tinggi apa? Untuk level of evidence? RCT. Ada yang dinamakan dengan systematic review dan meta analisa, gitu ya. Oke. Jadi Anda, saya harapkan sudah tahu tentang studi desain ya. Oke, jadi pertama akan dimulai dari sistem. Jadi sistem itu apakah? Itu adalah regularly interacting or independent group of items forming a unified whole. Ini saya ambil dari kamus ya. Kalau dari Wikipedia itu sendiri, ya, jadi sistem adalah group of interacting or interrelated elements that act according to a set of rules to form a unified whole. Jadi atau a system surrounded and influenced by its environment is described by its boundaries, structure and purpose and expressed in its functioning. Ini saya sengaja ambilkan di Wikipedia ya karena memang ini adalah hal yang bersifat umum ya. Jadi sebetulnya Wikipedia itu kalau misalnya untuk sumber informasi itu tidak bisa dipakai gitu karena salah satu kelemahannya adalah dia bisa diedit. Tapi karena ini adalah saya hanya ingin menyampaikan definisi secara umum maka mungkin Wikipedia bisa digunakan gitu ya. Jadi ada juga yang mengatakan bahwa sistem itu adalah perangkat unsur yang secara teratur saling berkaitan sehingga membentuk suatu totalitas. Situ ada susunan yang teratur dari pandangan, teori atau asas. Atau juga ada yang mengatakan itu adalah metode. Jadi sistem itu ada 3 macam ini gitu ya. Ada perangkatnya, ada susunan yang teraturnya, kemudian ada metodenya. Sedangkan informasi obat itu adalah setiap data atau pengetahuan objektif yang diuraikan secara ilmiah dan terdokumentasi mencakup farmakologi, toksikologi, dan farmakoterapi obat. Jadi di sini jelas bahwa informasi ini adalah data, kemudian objektif, ilmiah, dan terdokumentasi, gitu ya. Jadi kalau kita bicara sistem informasi obat tadi adanya perangkat, adanya susunan yang teratur,
ada metode, ada data yang objektif dan ilmiah, kemudian terdokumentasi. Semuanya tentang apa? Adalah tentang obat. Gitu. Jadi kenapa dikatakan sebuah sistem informasi? Ya karena ini. Ketika kita bisa memberikan informasi obat, maka harapannya itu ya bisa memenuhi ini semua. Bahwa datanya adalah data yang objektif dan ilmiah. Kemudian menggunakan metode yang benar. Gitu. Susunan atau yang kita berikan itu adalah informasi yang teratur, misalnya mulai dari cara penggunaan, gitu ya, kemudian kontraindikasi, sebagainya. Nah, itu melalui sebuah perangkat. Ya, perangkatnya mungkin kalau memang misalnya mau berupa suatu model atau sebuah sistem atau aplikasi misalnya, seperti itu. Itu yang dinamakan dengan sistem informasi obat. Kemudian sumber daya yang diperlukan apa sebetulnya untuk bisa memberikan informasi obat? Yang pertama adalah tenaga kesehatan. Jelas harus ada tenaga kesehatan di sana yang memang kompeten untuk bisa memberikan informasi. Ya. Secara umum, pustaka, ya, harus ada sumbernya tadi, sourcesnya, bisa berupa jurnal, farmakope, atau pedoman klinis, atau pedoman standar diagnosa dan terapi. Gitu. Dia ada sarananya berupa ruangan, komputer, internet, atau peralatan lain. Gitu. Prasarana di sini maksudnya adalah misalnya pusat informasi obat, organisasi profesi, atau pendidikan tinggi farmasi, dan sebagainya. Ini yang diperlukan biasanya untuk bisa memberikan informasi obat. Tapi biasanya prasarana ini juga bisa, artinya kalau misalnya Anda di rumah sakit, maka PIO, pusat informasi obat dari rumah sakit tersebut yang mewakili untuk memberikan informasi, misalnya seperti itu, gitu ya. Atau misalnya, ya Anda sendiri ketika Anda berpraktek profesi, maka Anda memberikan informasi tersebut. Kemudian lanjut sebagai pustaka sebagai informasi obat, seperti yang sudah saya sampaikan kemarin, ada primer, sekunder, dan tersier. Jadi yang primer merupakan artikel asli yang dipublikasikan penulis atau peneliti. Informasi yang terdapat di dalamnya berupa hasil penelitian diterbitkan dalam jurnal ilmiah. Ya. Contohnya adalah jurnal ilmiah, laporan hasil penelitian, laporan kasus. Biasanya ini merupakan isinya adalah informasi yang paling mutakhir, ya, paling terkini tentang hal tertentu pada waktu tertentu. Namun perlu kemampuan dalam hal penelusuran kembali dan interpretasi dari hasilnya. Gitu. Ada yang pernah membaca laporan case study, laporan studi kasus yang dipublikasikan? Waktu farmakoepid nggak pernah diminta untuk mencari jurnal? Oh, pernah, Bu. Pernah. Ada yang pernah mencari jurnal untuk studi kasus? Permisi, Bu. Untuk farmakoepidnya pernah diberikan beberapa jurnal untuk studi kasusnya, Bu. Contohnya yang rhabdomyolysis after simvastatin therapy in HIV infected patient with chronic renal failure. Seperti itu, Bu. Jadi ya, sebetulnya itu informasi tentang apa yang Anda peroleh dari laporan studi kasus tersebut? Terjadinya gini, Bu, rhabdomyolysis setelah terapi menggunakan simvastatin pada pasien pengidap HIV, pada gejala juga kronik renal, gagal ginjal kronis. Jadi ya itu adalah contoh laporan yang berupa laporan studi kasus yang dipublikasikan, gitu ya. Ya di dalamnya karena itu adalah studi kasus, ya tentu itu yang paling rendah, gitu ya.
karena memang hanya berupa studi kasus pada saat itu saja gitu ya. Tapi paling tidak itu adalah contoh dari pustaka primer. Namun yaitu tadi ketika Anda ingin menginterpretasikan, ingat bahwa itu adalah studi kasus yang mungkin tidak bisa untuk generalisasi gitu ya. Itu tadi bahwa pustaka primer itu bagus karena dia terkini, namun tadi interpretasinya itu Anda perlu hati-hati menginterpretasikannya. Yang berikutnya adalah kapan sebetulnya mencari sumber informasi obat dari pustaka primer. Jika pertama diperlukan informasi yang paling up to date, kemudian bila jawaban tidak ada di textbook dan referensi umum, atau bila informasi yang ada pada teks dan referensi telah ketinggalan zaman. Ya. Karena ketika Anda mendapat pertanyaan, yang pertama kali Anda tuju biasanya adalah textbook dulu. Kan? Namun tadi kalau informasi pada textbook tadi sudah ketinggalan zaman, ya mau tidak mau Anda harus mencari pustaka primernya. Ada yang bisa kasih contoh untuk ini? Ketika Anda tidak mendapatkan di textbook dan Anda harus mencari di pustaka primer. Ada yang pernah? Izin Bu. Ya, silakan. Baik, sebelumnya pernah juga dalam suatu tugas dari Pak Martadi itu mengenai obat golongan acetaminophen itu yang memiliki efek samping hepatotoksisitas gitu. Jadi kami atau saya mencari di suatu jurnal memang benar bahwa ini karena tajuknya itu mengenai gen. Jadi pada seseorang khususnya dengan gen yang khusus itu memiliki akan menimbulkan hepatotoksisitas gitu pada seorang pasien. Jadi itu menurut saya perlu dicari berdasarkan pustaka primer dari suatu jurnal yang up to date karena mungkin hal tersebut belum dicantumkan dalam pustaka tersier dalam bentuk buku. Mungkin seperti itu. Terima kasih. Ya, contoh yang paling gampang itu adalah ketika Anda mencari mengenai COVID. Mungkin beberapa textbook sudah tidak ada gitu ya dan ketinggalan zaman. Karena kan baru ya. Jadi mau tidak mau kalau Anda mau mencari informasi mengenai COVID misalnya, ya mau tidak mau Anda harus merujuk ke pustaka primer gitu ya. Contoh pustaka primer ini ada saya ambilkan dari jurnal New England Journal of Medicine atau NEJM ya. Mengenai terapi oral anticoagulants untuk pasien dengan atrial fibrillation. Jadi judulnya adalah edoxaban versus warfarin in patients with atrial fibrillation. Jadi ini adalah contoh pustaka primer. Di sini udah jelas, di situ dicantumkan adalah original artikel. Dan ini adalah randomized control trial. Kalau Anda lihat di methods, we conducted a randomized double-blind, double-dummy trial comparing to once daily regimen of edoxaban with warfarin, misalnya seperti itu ya. Jadi sudah jelas banget gitu. Saya berpikir tadi Anda belum pernah mendapatkan mengenai pharmacoepic atau study design, jadi saya tambahkan di sini. Ini adalah contoh study design. Kalau kita melihat dari sisi observasional atau eksperimental. Kalau observasional ada deskriptif, itu tadi case report dan case series. Kalau analitik, ini bisa case control, atau cohort, atau cross sectional. Kalau itu adalah lintang waktu gitu ya. Kalau eksperimental itu yang pure dinamakan dengan RCT, yang semi adalah quasi eksperimental, hanya untuk mengingatkan kalian saja gitu ya. Kemudian yang berikutnya adalah pustaka sekunder, berarti berupa sistem indeks yang umumnya berisi kumpulan abstrak
dari berbagai macam artikel jurnal. Sumber informasi sekunder sangat membantu dalam proses pencarian informasi yang terdapat di dalam sumber informasi primer. Dan sumber informasi ini biasanya dibuat dalam berbagai database. Contohnya adalah Medline, Scopus, dan Embase. Mungkin yang paling sering Anda gunakan adalah PubMed, gitu ya. Kemudian karena Scopus dan Embase ini adalah harus login, Anda harus login ya, ketiganya Anda harus login itu bisa, tapi kalau Medline itu tanpa login pun sebetulnya bisa. Ada yang pernah mengakses ketiganya? Embase belum pernah, Ibu. Embase yang belum pernah ya. Oke. Yang Scopus sudah sering? Sudah, Ibu, sudah pernah. Sudah. Ada yang merasa berbeda nggak mencari di PubMed dan di Scopus? Kalau dari saya untuk di Scopus biasanya untuk lihat tier-nya, Bu, terakreditasi atau yang terpercayanya, Bu. Di PubMed untuk mencari secara generalnya, Bu, baru dicek di Scopus, begitu biasanya sih. Oke. Jadi nanti kalau Anda saya tidak tahu apakah UNUT itu pernah mengakses Scopus punya UNUT? Belum pernah. Pernah ya, jadi UNUT pun berlangganan Scopus ya? Saya belum cek terus terang, karena saya masih pakai akun saya yang tempat saya sekolah dulu. Nanti akan saya cek coba ya. Oke, jadi ini adalah tampilan ketika kita mau menggunakan PubMed. Dan saya rasa kalian semua sudah familiar sekali dengan ini gitu ya. Jadi kalau Anda mau login, itu Anda bisa punya keuntungan untuk menyimpan kata-kata yang Anda gunakan, search terms gitu yang Anda gunakan, atau search strategi Anda yang Anda gunakan untuk mencari tadi bukti-bukti ilmiah. Jadi di sini pun Anda bisa menggunakan gitu ya. Kenapa dikatakan adalah Medline? Karena ini, jadi PubMed comprises more than 33 million citations ya from Medline. Jadi Medline itu adalah database-nya. PubMed itu adalah searching-nya, searching engine-nya gitu. Ya, jadi database besarnya itu sebetulnya adalah Medline. Makanya kenapa? Karena dia kebanyakan yang ada di PubMed itu berasal dari Medline. Gitu ya. Jadi kalau Anda pernah menggunakan fitur advance di sini, ketika Anda searching, ada yang mau menjawab? Atau tidak ada? Saya belum pernah, Bu. Belum pernah ya. Jadi nanti Anda bisa klik di sini, gitu ya, untuk advance search. Jadi nanti tampilannya akan seperti ini. Jadi all fields, enter search term. Anda bisa menggunakan boolean di sini, bisa tambah dengan and or not, gitu ya. Atau ya Anda tinggal tambahkan aja di sini, mau Anda seperti apa gitu. Nah, all fields ini bisa bermacam-macam. Kemarin saya coba fotokan. Jadi misalnya Anda mau mencari mass term, jadi spesifik kata-kata tertentu, atau Anda hanya ingin mengetahui autornya, ketika Anda tahu namanya, Anda search di sini, ya di sini autor, kemudian Anda search namanya, misalnya siapa, Putri Ayu Puspita gitu. Kemudian ya tinggal Anda search saja gitu. Atau Anda bisa tambahkan, misalnya kalau Anda ingin N, berarti N itu justru mempersempit gitu ya. Jadi misalnya kardiovaskular and cost effectiveness misalnya. Jadi itu adalah berarti Anda akan mencari, meminta PubMed untuk mencari
kardiovaskular atau misalnya edoxaban dan cost effectiveness. Jadi semua yang menyangkut cost effectiveness dari edoxaban gitu. Jadi itu mempersempit. Tapi kalau Anda misalnya gunakan or edoxaban or cost effectiveness misalnya, itu berarti PubMed akan menampilkan, mencarikan untuk Anda semua artikel tentang edoxaban, juga artikel tentang cost effectiveness gitu. Kalau not berarti ya yang tidak termasuk itu gitu ya. Jadi sebetulnya dengan advanced search itu tadi Anda bisa bermain di sini gitu ya. Di sini juga banyak sekali pilihannya. Ini adalah Scopus gitu ya. Apakah tampilannya sama ketika Anda pernah menggunakan Scopus? Tadi yang menjawab pernah menggunakan Scopus, apakah dengan cara yang sama seperti ini? Tadi siapa yang menjawab Scopus pernah? Oh, saya menggunakan untuk nyari skornya, sama kalau nggak salah pakai Elsevier juga Dengan untuk tampilan sama seperti ini kah? tampilannya berbeda, Ibu. Berbeda ya. Jadi saya nggak tahu, saya harus cek dulu apakah Unut itu berlangganan atau tidak. Tapi ini saya menggunakan akun saya. Di sini kalau Anda lihat itu hampir mirip dengan PubMed. Jadi di sini ada dokumen, jadi search within. Nah, di sini Anda nanti bisa klik sebetulnya ya. Ada title, abstract, keywords atau pilihannya banyak. Kemudian search dokumen misalnya tadi, Anda itu sebetulnya kalau menggunakan Scopus agak beda. Beda dari penggunaan sedikit berbeda, tapi penggunaan and or-nya itu adalah sama gitu. Jadi nanti Anda bisa tambahkan di sini and atau sebagainya seperti itu. Gitu ya. Kalau Anda bingung, Anda juga bisa cari di sini search tipsnya itu apa gitu. Ya. Misalnya seperti itu. Ini adalah tampilan untuk Scopus. Scopus itu ya seperti tadi saya bilang itu adalah ya mungkin bisa dibilang juga database-nya, tapi publisher-nya itu sebetulnya Elsevier, tapi database-nya itu juga Scopus. Search engine-nya juga Scopus, dan ini adalah contohnya, gitu ya. Dan ini contohnya yang bisa keluar. Jadi kalau di sini Anda tidak mau title, abstract, and keywords, misalnya hanya author saja, atau misalnya ISSN-nya aja, atau abstraknya saja, itu Anda bisa klik yang di sini. Gitu. Ini contohnya. Ya. Dan dia akan menampilkan sedikit berbeda dengan PubMed. Ya. Jadi di sini ada yang dinamakan dengan advanced search. Jadi kalau Anda lihat di depan, ya, di sini kan ada advanced document search. Ini kalau Anda klik, gitu, nanti tampilannya akan seperti ini. Di sini ada, kalau Anda lihat di kanan, ini ada operators, ada field codes. Di sini ada boolean tadi ya, and, or, and, not, pre, or, W gitu. Nah di sini itu, nah ini adalah contohnya. Kalau Anda lihat di kolom yang kiri, ini contohnya all and author name misalnya. Atau kalau misalnya title, abstract, and key. Jadi kalau di sini adalah title, abstract, and keywords, maka akan seperti ini misalnya. Jadi bisa bermain itu untuk mencari abstrak itu bisa menggunakan ini. Gitu. Nanti dia akan menampilkan hasil pencariannya dalam bentuk abstrak. Gitu ya. Nah, kalau ketika Anda klik, Anda akan dapatkan abstraknya. Kemudian ketika Anda menginginkan untuk membaca full papernya, biasanya mereka akan sediakan link untuk membaca full paper. Demikian juga PubMed. Gitu ya. PubMed ketika Anda temukan searchingnya, ketika Anda search di sini, mereka akan menampilkan dalam bentuk abstrak. Kemudian ketika Anda ingin membaca full papernya, maka Anda mengklik kemudian gitu ya, link untuk full paper. Sama, dan ini adalah tampilan untuk Embase. Ya.
Sebetulnya sama, dia punya boolean-nya atau and, or, not, dan sebagainya itu ada di paling kiri, gitu ya. Kemudian dia memisahkan journal name atau author name, atau first name seperti itu. Atau bahkan bisa ditambahkan di sini ad search field-nya, gitu. Ya ini bedanya. Ya, jadi ini juga sama, Embase ini adalah database juga. Ya. Oke, jadi itu adalah contoh pustaka sekunder. Dan ini adalah pustaka tersier, jadi berupa buku teks kompendia atau farmakope dan pedoman praktis. Contohnya British National Formulary, ya, dan sebagainya. Pustaka tersier banyak tersedia sebagai sumber informasi medis dan obat. Ya. Dia biasanya dapat memenuhi kebanyakan permintaan informasi obat spesifik pasien. Tapi biasanya ketinggalan waktu beberapa bulan, mungkin beberapa tahun dibandingkan dengan pustaka primer, gitu ya. Jadi ini adalah pustaka acuan yang mungkin Anda bisa pakai ketika Anda ingin mencari misalnya kategori dosis obat, Anda akan mencari di mana sih, gitu. Atau Anda ingin topiknya adalah interaksi obat, maka buku-buku apa saja sih yang bisa Anda jadikan acuan, gitu. Ini adalah contohnya. Jadi kalau Anda mencari dosis obat misalnya, yang paling mudah biasanya dari ISO ya, atau MIMS gitu misalnya. Kalau Anda mencari terapi obat misalnya, Anda bisa bertanya kemana atau mencari buku apa sih gitu. Ini adalah contoh-contohnya. Dan ini adalah contoh pustaka tersier yang mungkin bisa diakses melalui online sekarang gitu ya. Tapi yang saya tahu ini ada di ruang baca. Gitu. Jadi kalau Anda punya kesempatan pergi ke kampus gitu, coba ke ruang baca ya, melihat pustaka tersier karena pustaka tersier ini nanti akan digunakan untuk mencari beberapa kasus yang akan saya berikan di praktikum pertama gitu. Jadi nanti mohon Anda menyiapkan gitu ya. Kemudian di sini adalah langkah untuk menjawab. Jadi ketika ada pertanyaan atas informasi obat, maka gunakan klasifikasi dulu. Diklasifikasikan. Kemudian awali pencarian adalah pada literatur tersier. Jika jawaban ditemukan, akhiri pencarian dan rumuskan jawabannya. Tapi jika jawaban itu tidak ditemukan, maka lakukan pencarian pada literatur sekunder. Karena literatur sekunder petunjuk ke literatur primer, maka kemudian Anda akan bisa mendapatkan literatur primernya. Kalau Anda sudah menemukan jawaban di literatur primer, maka diakhiri dan dirumuskan jawabannya, gitu ya. Itu adalah langkah ketika Anda harus memberikan jawaban atas pertanyaan-pertanyaan tentang informasi obat. Yang terakhir, topik terakhir adalah critical appraisal untuk study design RCT. Ya, jadi ini diambilkan dari grup IBM bersama Oxford University. Ya. Pertama adalah melihat apakah the results of the trial valid. Itu adalah untuk menilai internal validity. What questions did study ask? Misalnya, what is the PICO? Ya. Misalnya seperti itu. Kemudian pertanyaan nomor 1, was the assignment of patients to treatment randomized? Jadi dirandomisasi-kah atau tidak gitu. Kalau Anda tadi perhatikan jurnal primer yang saya sampaikan tadi di metode, di abstrak yang saya sampaikan tadi sudah jelas dia sebutkan bahwa double randomized, double dummy gitu ya. Jadi misalnya Anda tuliskan misalnya what is the best. Yang the best ternyata kalau dia adalah random dengan cara komputer yang tersentralisasi misalnya. Atau di mana saya bisa mendapatkan informasi itu dari jurnal? Biasanya di bagian metode gitu misalnya. Ya, kalau di paper itu tadi bagaimana? Jelas? Kalau jelas iya. Kalau tidak, memang tidak menyebutkan berarti tidak ada. Kalau unclear ya tidak jelas misalnya. Ya, seperti itu. Ya. Kemudian pertanyaan yang berikutnya, were the group similar at the start of the trial? Yang terbaiknya apa? Jika randomisasi, proses randomisasi tadi berjalan dengan baik, maka jumlah umumnya, jumlah peserta atau jumlah pasien di grup kontrol
maupun grup untuk pengobatan biasanya adalah similar. Jadi Anda bisa melihat di situ. Kemudian should be some indication of whether the differences between groups are statistically significant atau p-value-nya. Di mana saya bisa menemukan informasi tersebut, misalnya baseline karakteristik, misalnya comparing randomized on a number of variables could affect the outcome. Ya, misalnya seperti itu. If not, there may be a description of group similarity in the first paragraph of the result sections. Misalnya, tinggal Anda jawab di sini, apakah yes, no, atau unclear. Yang kedua, aside from the allocated treatment, were groups treated equally, misalnya seperti itu. Anda jadi di sini ini adalah petunjuk untuk melakukan critical appraisal, melakukan evaluasi terhadap sumber informasi atau terhadap jurnal RCT yang Anda dapatkan. Gitu. Caranya ya seperti ini. Ini ada pertanyaan-pertanyaan yang harus Anda jawab. Gitu. Untuk study design yang lain itu juga punya pedoman penilaiannya lain tersendiri gitu. Nanti silakan Anda mencari gitu ya. Jadi misalnya untuk case control, untuk cohort atau bahkan untuk systematic review and meta analysis seperti itu. Mereka punya tadi pedoman penilaiannya sendiri untuk melakukan critical appraisal. Jadi ini penting karena hanya untuk RCT yang saya akan berikan kasus untuk di praktikum pertemuan kedua. Gitu ya. Tapi untuk praktikum pertemuan pertama adalah mencari literatur tersier, pustaka tersier. Jadi nanti Anda mungkin bisa siapkan mengenai e-book untuk terkait dengan bidang kefarmasian tentunya ya. Gitu. Sampai di sini ada yang mau ditanyakan kah? Waktunya adalah 10.10 ya kalau saya nggak salah ya. Ada yang ingin ditanyakan? Mohon maaf agak mengebut ya. Ada yang mau ditanyakan kah? Gimana? Kalau ada yang mau ditanyakan saya tunggu. Atau tidak ada? Sudah jelas semua? Sudah jelas, Ibu. Ya. Ada yang mau ditanyakan yang lain? Kalau tidak ada, apa bisa diakhiri? Dari saya sudah jelas, Ibu. Jelas semua ya? Bisa saya akhiri? Jelas, Ada Ibu. chat? Bisa, Ibu. Dari Bisa, saya Ibu. juga, dari saya belum ada. Berarti sudah saya bisa akhiri? Oke, baik. Terima kasih. Selamat pagi. Selamat pagi, Bu. Terima kasih. Selamat pagi, Bu. Pagi, Bu. Selamat pagi. Saya end meeting Selamat ya. pagi, Bu. Terima kasih. Iya, Ibu. Terima kasih. Selamat pagi. Terima kasih banyak. Terima kasih.